RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo Sobat RRI, kembali lagi bersama saya Syasha di podcast Kita Indonesia RRI. Sobat RRI membangun literasi digital dan etika bermedia sosial yang menjunjung nilai kebangsaan, berarti menciptakan kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat mempromosikan persatuan, kesatuan, dan keadilan dalam masyarakat digital. Sobat RRI, dalam podcast Kita Indonesia RRI kali ini, kita akan membahas tentang membangun literasi digital dan etika bermedia sosial yang menjunjung nilai kebangsaan. Dan kali ini, Sasa sudah berada di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Sasa sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, ada Ibu Erlina. Halo Ibu Erlina. Sehat ya Ibu hari ini ya? Hari ini juga penuh ya tadi ya perpustakaan dengan anak-anak sekolah ya Bu ya? Ya itu yang saya salut walaupun dalam kondisi hujan ya, tapi tetap datang. Luar biasa, mudah-mudahan generasi di Kabupaten Nunukan ini cerdas-cerdas semua dengan membaca ya Ibu ya? Amin. Baik, kemudian yang kedua saya juga bersama dengan Duta Genre Kabupaten Nunukan, ada Dwi Arya Ananda. Halo Kak. Yang akrab disapa Arya ya? Arya, bener banget. Gimana kabarnya hari ini Arya? Sehat, senang, dan bahagia tentunya. Wow, fresh ya Arya hari Fresh ini banget. ya. Apalagi Kesibukannya gimana? sibukannya belajar, apalagi kemarin itu habis mengikuti lomba ya. Lomba film pendek FLS 3N itu sudah tingkat provinsi. Dan sekarang udah fokus-fokusnya nih di kelas 12 buat belajar kembali gitu. Karena kebanyakan dispen ya kan. Oh begitu ya, saking sibuknya ya. Iya, bener Oke banget. deh. Tapi masih aktif bermedia sosial? Aktif banget dong. Oke, nanti kita akan coba dengarkan bagaimana perspektif dari Arya selaku Duta Genre Kabupaten Nunukan ya, tentang bagaimana sih menggunakan media sosial dengan bijak. Tapi saya mau ke Ibu Erlina terlebih dahulu. Bu Erlina, bagaimana sih perpustakaan ini memfasilitasi pengembangan literasi digital dan etika bermedia sosial bagi pengunjungnya, Ibu? Baik, terima kasih. Bagaimana memfasilitasi, yang pasti kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya. Beberapa komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung untuk melakukan mengerjakan tugas atau mungkin terkait dengan fasilitas untuk kegunaan lainnya, media sosial lainnya. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan baik buku yang secara fisik maupun digital library, di mana kami juga memiliki Inunukan. Oke, jadi memang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas di perpustakaan Kabupaten Nunukan ini ya. Bahkan saya dengar beritanya katanya perpustakaan ini bagi-bagi buku ya Bu ya? Dalam rangka meningkatkan minat baca dan meningkatkan tingkat kegemaran membaca, untuk Kabupaten Nunukan itu ada 35 perpustakaan desa maupun perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan buku yang setiap penerima manfaat itu dapat 1.000 buku. Nah ini yang menjadi salah satu juga sebuah kebanggaan ya, maksudnya dengan 35 buku yang tersebar, mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan tingkat kegemaran baca di Nunukan maupun juga indeks pembangunan literasi masyarakat. Oke, terus gimana sih Bu antusias dari pelajar-pelajar kita untuk melakukan kegiatan literasi di perpustakaan kita ini? Ya alhamdulillah dari hasil survei kami tingkat kunjungan terus meningkat, tetapi kami juga terus berusaha untuk melakukan kolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan, karena literasi ini kan banyak ya. Jadi bagaimana salah satunya literasi digital, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan beberapa stakeholders lainnya. Oke, artinya ada kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan. Itu dengan siapa saja Ibu? Baik, yang terutama dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan beberapa komunitas, kemudian juga dengan Bangkal Timtara, dan dalam waktu dekat mungkin kami juga dengan Dinas Sosial. Nah, alhamdulillah juga kami bekerja sama dengan pekerja sosial maupun psikolog. Nah, kedepannya kami juga akan bekerja sama dengan Diskominfo. Tetapi dari tahun lalu, kami kebetulan tahun lalu mengadakan Duta Baca. Nah, Duta Baca itu kami salah satunya sebelum mereka masuk di final, itu dibekali salah satunya tentang
literasi digital, bagaimana bersosial media dengan baik dan benar. Nah, kami harapkan duta baca yang terpilih yang masuk final itu akan menjadi corong yang akan menjadi mensosialisasikan ke masyarakat di sekitar, karena hampir 13 finalis itu tersebar di beberapa kecamatan. Ada 11 kecamatan. Jadi kami harapkan mereka yang sudah mendapatkan edukasi dari, kebetulan pada saat itu yang mengisi langsung Kepala Diskominfo. Kami harapkan dengan adanya materi dan edukasi yang mereka dapatkan bisa terus diteruskan kepada masyarakat. Ya, termasuk salah satunya adalah literasi digital ya Bu ya. Benar. Diharapkan ini ada role model yang memang bisa membantu mengembangkan literasi digital di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Kalau Duta Genre ini gimana Bu? Nanti bakal diajak nggak nih? Yang kami harapkan begitu, bukan hanya duta genre tetapi forum anak. Kami harapkan juga kami akan melibatkan mereka, karena memang sasaran yang paling mudah saat ini sebenarnya bagaimana bisa melibatkan anak-anak maupun remaja ya, karena mereka kan saat ini lagi bergairah menggunakan teknologi yang luar biasa, terutama media sosial yang luar biasa. Ini yang harus memang terus kita manfaatkan, bagaimana bisa berkolaborasi mengedukasi masyarakat terutama anak-anak kita supaya bisa lebih bijak dalam menggunakan literasi digital dengan tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Baik, mantap ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan kolaborasinya. Dan saya pengen juga mendengarkan suara dari anak muda ini, yaitu Arya. Arya, menurut Arya apa sih pentingnya literasi digital dan juga kita itu memiliki etika dalam bermedia sosial dengan baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1.000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu, dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali. Terus untuk etika dalam bermedia sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di media sosial sekarang itu lagi hype banget nih Kak. Apalagi sekarang banyak yang kayak TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah di situ kita tuh kayak istilahnya sebagai rumah kedua kita. Bagaimana cara kita untuk mengekspresikan diri kita, bagaimana cara kita untuk menampilkan apa yang sedang kita rasakan gitu. Tetapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita terhadap media sosial tersebut. Dikarenakan media sosial itu bukan hanya orang yang ada di sekitar kita, tetapi menjangkau seluruh yang ada di dunia gitu. Jadi kita harus bisa melakukan penempatan diri terhadap media sosial tersebut. Jangan anggap kita yang di dunia nyata sekarang ini tuh kita bisa samakan dengan media sosial tersebut. Karena kan semua orang kan memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa menerima kita dan juga tidak bisa. Sekian, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Jadi memang literasi digital ini sangat penting sekarang untuk dikembangkan, dibangun gitu ya Benar banget, Arya Kak. ya. Dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Benar. Kalau Arya sendiri biasanya memposting tentang apa sih di media sosial? Baik, karena saya juga adalah seorang duta ya tentunya, duta genre. Saya pastinya memberikan advokasi saya dalam media sosial. Contoh seperti melakukan program kerja saya. Terus itu sedang melakukan kegiatan seperti apa. Contoh nih, waktu RRI ini tadi ya, saya sempat posting dulu di sosial media saya. Wow. Buat update gitu, live routine sebagai duta, bukan apa saja. Terus itu memberikan edukasi dalam video tentunya, atau dalam story Instagram gitu. Jadi dilakukan oleh Arya semuanya ya. Siap, saya Untuk sendiri gitu. mempromosikan kegiatan-kegiatan positif di setiap harinya ya Arya. Siap. Oke deh. Kemudian menurut Arya peran media sosial dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan itu seperti apa sih? Baik, sekarang itu adalah era kemerdekaan ya Kak. Bulan Agustus yang dimana 80 tahun Indonesia berjaya. Nah, media sosial itu sebagai tempat atau sebagai stakeholdernya bagi kita untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaru gitu. Apalagi dengan era sekarang ini adalah era kemerdekaan, media sosial itu dapat membantu untuk memperluaskan tentang hari kemerdekaan tersebut sebagai edukasi kita untuk mengenang tentang pahlawan ataupun menanamkan rasa kepercayaan diri dan juga nasionalisme seperti itu. Jadi media sosial itu biasanya tergantung oleh algoritma.
Jadi contohnya jika ada yang tren-tren sekarang ini kayak Velocity contohnya. Velocity itu pasti akan hype banget. Semua pengguna itu pasti mendapatkan informasi tersebut. Apalagi sekarang ini udah memasuki era Agustusan, pastinya semua pengguna media sosial itu pasti mendapatkan informasi tersebut. Jadi seperti itu. Oke deh, jadi itu ya pendengar ya. Dan Ibu Erlina, sebenarnya kita itu memilih sumber untuk literasi digital itu yang seperti apa sih Bu? Karena kita ini kan di era zaman seperti sekarang ini banyak informasi yang mestinya kita saring. Jangan sampai kita termakan yang namanya hoax atau hoax gitu ya Bu ya. Baik, yang pasti yang kita harapkan seperti yang disampaikan tadi bahwa literasi digital itu kan bagaimana kita mampu ya memahami dan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber. Ya, jadi kita harus lebih bijak. Yang pasti yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memilih kemudian mengevaluasi dari informasi tersebut. Jadi sumber digitalisasi yang kita harapkan bisa istilahnya kalau kita itu ada akun-akun resmi ya. Jadi jangan terlalu mudah mendapatkan menelan mentah-mentah sebuah informasi yang bisa jadi itu sumbernya tidak terpercaya. Jadi mungkin itu. Oke, jadi memang kita harus memilih dari akun-akun resmi ya. Misalnya nih ada informasi kesehatan, mungkin kita lihat lagi ini apakah benar dari Kementerian Kesehatan atau bukan seperti itu ya Bu ya, dan juga yang lain-lainnya. Kalau Arya bagaimana Arya tipsnya memilih sumber bacaan, sumber literasi digital seperti apa? Jawaban saya kurang lebih sama dengan Ibu tentunya. Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Seperti itu kalau dari saya. Artinya ada bahaya sendiri juga ya kalau misalnya kita ikut share Bener informasi-informasi yang tidak jelas banget. kebenarannya gitu ya Iya, Arya ya. siap. Oke. Ada lagi yang mau Arya sampaikan? Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya kan tentunya. Apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya. Apalagi sampai contoh kalau kesehatan nih, kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu HIV AIDS atau narkoba itu ternyata hoax gitu sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh nggak baik, nggak nyaman, nggak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi mencari infonya, sumbernya dan juga bisa turun ke lapangan langsung seperti itu. Oke, terjun langsung ke lapangan itu jauh Bener lebih baik ya. banget. Jadi kayak wartawan atau reporter dong. Iya dong. Baik. Kemudian Arya, peran Arya sebagai duta genre ini seperti apa dalam mengajak nih teman-teman sebaya untuk bisa mengembangkan literasi digital dan juga memiliki etika bermedia sosial? Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu. Lagi untuk etika bermedia sosial, itu pastinya kita mengedukasi mereka, tentunya sebagai duta genre, saya mengedukasi bahwasannya kita itu di media sosial bukan hanya untuk orang-orang sekitar, tetapi untuk orang yang luas. Sekitarnya kayak satu dunia gitu. Bahwasannya kita saat melakukan apapun itu kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan respon dari mereka gitu. Jangan hanya kita merespon atau memberikan hal tersebut itu mereka kayak menganggap kita nih biasa aja gitu, nggak ada responsif sama sekali gitu. Karena kita di media sosial itu ya seperti tadi menjangkaunya luas gitu.
Oke, jadi selain kita juga mengajak mereka, kita juga harus merespon ya bagaimana tanggapan dari mereka seperti itu ya. Jadi itulah salah satu strategi dari Arya selaku duta genre ya pada Arya untuk bisa mengajak teman-temannya untuk meningkatkan literasi digital. Nah, kalau Ibu Erlina ini dari perpustakaan sendiri bagaimana? Mungkin yang seperti saya informasikan adalah bahwa kami ada kegiatan wisata baca ya. Nah kebetulan itu juga salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa EPRO itu adalah salah satu inovasi yang saat ini kami lakukan, yaitu edukasi profesi yang kami manfaatkan. Ruangnya adalah ruang wisata baca itu. Jadi ketika anak-anak kunjungan ke perpustakaan baik tingkat SD, TK, PAUD bahkan sampai SMA itu menjadi ruang untuk mengedukasi. Nah, kami alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan dan itu akan menjadi salah satu tempat sosialisasi yang terbaik ya. Dimulai dari anak-anak bagaimana bisa memanfaatkan literasi digital dengan baik untuk bisa memahami seperti yang disampaikan Mas Arya dalam menggunakan media sosial untuk lebih bijak supaya tadi tidak termakan hoak bahkan bisa menyebarkan jadinya fitnah yang akan berdampak panjang. Nah, jadi kami akan terus melakukan edukasi baik melalui pada saat kegiatan wisata baca, mungkin juga nanti ada kegiatan-kegiatan literasi lainnya yang akan melibatkan pesertanya anak-anak sekolah maupun remaja akan kami berikan edukasi. Dan juga kami akan melaksanakan juga kegiatan workshop, mungkin nanti akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas lainnya maupun mungkin yang terutama dengan Diskominfo ya, karena salah satu dinas yang merupakan memang yang stakeholders terkait masalah komunikasi dan informasi. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadinya kegiatan-kegiatan menarik ini bakalan ditunggu nih Bu ya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Tapi ada nggak sih Bu menemukan tantangan-tantangan di lapangan? Kalau yang pasti tantangan sih dalam melaksanakan ya. Kalau dibilang gini, kalau saya sempat kemarin juga diwawancara, sebenarnya kalau kita bekerja tanpa anggaran pun bisa. Apalagi selama kita semua mau bekerja sama ya. Karena bagaimanapun kita minta seseorang menjadi narasumber, itu pasti ada ya. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kami melaksanakan seperti yang saya katakan EPRO tadi, edukasi profesi yang tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan wisata baca menjadi juga peluang sarana tempat untuk mengedukasi sosialisasi tentang literasi digital dengan berkaitan dengan etika dalam media sosial. Istilahnya alhamdulillah teman-teman itu tidak ada minta bayaran. Jadi alhamdulillah kami bisa. Jadi kalau saya bilang tantangan alhamdulillah sampai detik ini kami tidak merasa ada. Alhamdulillah semua teman-teman yang kami ajak kolaborasi itu membuka tangan selebar-lebarnya bahwa mereka juga punya niat yang baik ya. Bagaimana kita membangun Kabupaten Nunukan ini menjadi lebih maju dan yang terutama bagaimana menjaga negara kita menjadi negara kesatuan. Baik, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi penerus bangsa terkait literasi digital dan juga etika bermedia sosial? Baik, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan bahwa jangan termakan hoak. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana bisa memilih sebuah informasi, menelaah sebuah informasi, bahkan mengevaluasi. Dan kalau perlu kita mencari sumber yang benar-benar bisa kita valid, kita anggap valid, baru kita sebarkan ya. Seperti yang disampaikan Mas Arya tadi, contoh misalnya ada kebakaran, tiba-tiba dia upload, sementara itu ternyata video lama gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi kami harapkan dengan kemudahan-kemudahan yang saat ini, teknologi yang luar biasa begitu cepat untuk menyebarkan sebuah informasi, untuk lebih berhati-hati dan bijak. Dan terutama bagaimana bisa menjaga etika dalam bermedia sosial, baik dalam dengan perkataan walaupun secara tertulis ya, mungkin dari kesantunannya, bahkan jangan sampai terkait dengan sara, bahkan intoleransi, itu jangan sampai itu terjadi. Jadi bagaimana kita berbijak seperti tadi yang disampaikan Mas Arya, bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan baik, terutama bisa menginspirasi anak-anak remaja lainnya, bisa memotivasi anak-anak remaja lainnya maupun masyarakat, bagaimana bisa terus berkarya, berkreatif dan inovasi. Jadi kalau menurut saya itu, terima kasih. Oke Ibu, kalau orang yang misalnya ini udah dewasa gitu, orang tua, apakah masih punya kemampuan untuk mengembangkan literasi digital mereka Ibu? Saya yakin karena mereka menggunakan media sosial ya, otomatis pasti mereka bisa literasi digital itu hampir setiap hari. Karena literasi digital itu bagaimana bisa menerima, memahami, bahkan mengevaluasi dari informasi yang ada. Jadi otomatis semua masyarakat harus semua belajar dan memang harus paham bahwa
ada garis merah dalam bermedia sosial, dalam memahami sebuah informasi, sumbernya harus terpercaya seperti tadi, harus ada akun-akun resmi yang memang kita, kalau perlu kita istilahnya kita ikuti bahwa ternyata informasi tentang ini lebih valid kalau ini yang mengeluarkan, seperti Kementerian Kesehatan, biasanya tentang wabah dan lain-lain itu mungkin bagusnya dari Kementerian Kesehatan atau dan lain-lain. Jadi setiap, bukan hanya anak-anak tetapi seluruh lapisan masyarakat maupun orang dewasa itu lebih penting ya. Mungkin Baik, itu. di segala umur ya Bu ya, Betul. bisa membangun dan mengembangkan literasi digital dan juga beretika dalam bermedia sosial. Kalau Arya, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebaya? Baik, untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang, jika kita bermain media sosial itu tolong untuk bisa dijaga etikanya, untuk bagaimana cara kita berbaur dengan satu sama lain, karena nggak semua orang dapat menerima hal yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Terus untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi kita buat ya membaca itu sebagai kegiatan yang menyenangkan, sebagai hobi, dan itu adalah pondasi untuk membangun kecerdasan ya. Sepakat ya Ibu dan Arya ya? Pakat banget. Baik, terima Sama-sama. kasih. Kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi dan mendapatkan wawasan dari Ibu Erlina selaku PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, dan juga kita sudah mendengarkan nih perspektif dari generasi muda dari Duta Genre Kabupaten Nunukan yaitu Arya. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu dan Sama-sama. Arya. Dan pendengar, demikian untuk podcast Kita Indonesia RRI di edisi kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk Anda mendownload aplikasi RRI Digital untuk melihat dan juga mendengarkan podcast RRI Nunukan. Tidak hanya itu pendengar, Anda juga harus ya jalan-jalan ke laman resmi kami di rri.co.id. Akhirnya saya Syasha, sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga
menjadi anak negeri. Indonesia is big anakku, dan memindahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.